jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya ingin share resep dari donat. Donat ini tidak pakai kentang, tetapi tetap empuk dan tetap lembut. Yang paling penting dalam pembuatan donat itu adalah adonan harus diuleni sampai kalis. Lalu saat proofing juga harus diperhatikan, jangan sampai overproofing. Dan yang tidak kalah penting adalah saat menggorengnya. Menggoreng donat itu harus dengan minyak yang banyak supaya donatnya terapung, tidak kena ke dasar wajan. Gorengnya dengan menggunakan api kecil dan cukup dibalik satu kali saja. Dengan begitu dijamin pasti akan muncul white ringnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama untuk memastikan raginya ini reaktif apa tidak, kita buat dulu biangnya. Campurkan susu hangat dengan ragi dan gula pasir, aduk-aduk, simpan selama 5 menit. Setelah 5 menit dan raginya berbuih, sekarang kita campurkan tepung. Tepungnya di sini saya menggunakan 2 macam tepung, yaitu tepung yang berprotein sedang dengan tepung berprotein tinggi. Semua bahan kering kita satukan, kemudian kita putar supaya tercampur rata di mesin roti. Baru kemudian kita turunkan telur, tambahkan pula dengan susu cair yang dingin, dan juga campuran biangnya tadi. Untuk butter cair yang tampak di video itu diabaikan saja ya teman-teman. Seharusnya yang saya siapkan itu bukan butter yang cair tetapi butter yang padat. Nah, setelah adonan tercampur rata, sekarang terakhir kita turunkan butternya. Setelah itu kita putar lagi kurang lebih 20 menit atau sampai adonan kalis. Sesekali teman-teman bisa cek kalau adonannya sudah kalis, berarti uleninya sudah cukup. Nah, cara untuk cek adonan kalis apa tidak itu sama dengan pembuatan roti ya teman-teman. Jadi adonannya ditipis-tipiskan, ditarik sampai setipis mungkin dan tidak sobek, itu berarti sudah kalis. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini hasilnya. Nah, sekarang keluarkan adonannya dari mesin roti, kita bulatkan, lalu kita simpan di wadah dan tutup dengan cling wrap. Simpan kurang lebih 1 jam atau sampai double size ya teman-teman. Nah, setelah sejam adonannya sudah double size, kita keluarkan, kempiskan, lalu kita pulun-pulun memanjang dan kita potong-potong bagi-bagi adonannya. Di sini adonannya saya timbang seberat 30 gram per 1 bulatan kecil. Setiap bulatan kita pulun-pulun sampai permukaannya licin dan halus ya teman-teman, supaya hasil donatnya nanti juga mulus dan tidak berkeriput. Ambil 1 bulatan kemudian kita gilas tipis dan kita cetak. Jikalau teman-teman mau membentuk dengan menggunakan tangan, kemudian lubangnya dilubangi dengan menggunakan jari, itu juga bisa ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan kebiasaannya masing-masing. Lakukan pada semua bulatan sampai semuanya tercetak menjadi donat, kemudian disimpan kurang lebih 20 menit sampai double size. Saat proofing, ingat selalu adonannya harus ditutup dengan serbet atau dengan plastik ya teman-teman. Nah, setelah donatnya double size, kita panaskan minyak yang cukup banyak, lalu kita turunkan donatnya satu persatu. Apinya jangan besar ya teman-teman, cukup api kecil saja. Tunggu sampai permukaan bawah donatnya sudah mulai kuning keemasan, baru kita balik. Penggorengan donat ini cukup 1 kali balik saja ya teman-teman. Jadi selalu pastikan permukaan sebelah bawahnya sudah kuning keemasan, baru kita balik. Nah, donatnya sudah matang, white ringnya sudah muncul, kita bisa angkat dari penggorengan.
Setelah donatnya disimpan hingga dingin, teman-teman bisa variasikan dengan topping yang sesuai dengan selera. Simpanlah donat di wadah yang tertutup, jangan dibiarkan kena angin supaya donatnya bisa tetap lembut dan empuk. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.